Oke, terima kasih. Hari ini Ibu mau mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Apa ya Ibu? Ya. Kita mau membuat keyakinan kelas. Ya. Kalau dikatakan keyakinan berarti kata dasarnya adalah yakin. Ya. Kalau yakin itu apa artinya? Percaya. Apa lagi? Pasti, ya kan? Nah, keyakinan berarti berasal dari mana? Dari orang lain atau dari diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Maka kita mau buat sekarang apa yang kita percayai, apa yang pasti yang mau kita lakukan, itulah dia keyakinan kelas kita. Paham ya? Oke, nah untuk yang pertama, saya meminta kalian semuanya membuat apa kira-kira peraturan yang akan kita laksanakan di dalam kelas kita. Ya, apa kira-kira menurut kalian peraturan yang harus kita laksanakan di dalam kelas kita? Ya, Ibu kasih kertas. Ibu kasih kertas. Masing-masing satu, ya. Ibu kasih kertas masing-masing satu. Silakan isi. Silakan isi. Peraturan apa menurut kamu yang harus kita lakukan di dalam kelas ini? Ya, yang harus kita lakukan di kelas ini. Peraturan apa? Silakan ditulis ya. Apa peraturan di dalam kelas yang harus kamu patuhi? Ayo, silakan ditulis. Nanti peraturan yang kalian buat itu kalau sudah selesai kalian tulis, kalian tempelkan di depannya. Boleh, satu atau dua. Jangan jalan-jalan. Yang harus dipatuhi. Iya. Apa peraturan menurut kalian yang harus kita patuhi dalam kelas? Menurutmu, ya tanya gini, apa peraturan yang harus kita lakukan? Sudah? Kalau yang sudah langsung tempel. Di bawah yang saya beri peraturan kelasnya. Masuk mana? Tidak usah.
Bawahnya aja, nggak usah samping kan. Bawahnya. Ibu aku sendiri. Sudah semua? Dekatkan aja, dekat. Nampak terus. Sudah semua? Sudah, oke, terima kasih ya. Nah, kita bacakan. Ya, kita bacain ya. Sudah, peraturan kelas. Membuka sepatu saat masuk ke dalam kelas, lalu melaksanakan piket. Tidak ribut soal saat pembelajaran karena itu mengganggu konsentrasi. Tidak diperbolehkan pacaran di saat KBM. Ada yang pacaran di sini? Peraturan yang ada dalam kelas, jangan membuang sampah. Tidak ribut bila guru tidak hadir. Tidak boleh terlambat saat masuk kelas. Tertib saat berjalan belajar mengajar. Menjaga kebersihan, menggunakan pakaian yang rapi. Tidak boleh bermain HP saat pembelajaran sedang berlangsung. Tidak boleh mengerjakan tugas di sekolah. Tidak boleh melawan guru. Tidak boleh pakai sepatu dalam kelas. Tidak boleh cabut saat pelajaran. Tidak boleh memainkan HP saat pelajaran. Saat di dalam kelas harus menjaga sikap. Semua siswa harus memiliki atribut yang lengkap. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Tidak boleh melawan guru. Tidak boleh ribut saat guru menerangkan. Melakukan piket. Menjaga ketertiban kelas. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Berseragam rapi dan lengkap menggunakan simbol. Saat berteman tidak boleh pilih-pilih teman. Menjaga kebersihan kelas. Mengikuti peraturan yang dibuat. Menjaga kebersihan kelas. Mengikuti peraturan yang dibuat. Beretika dalam berpikir, berbicara, dan perilaku terhadap teman, guru, dan orang lain. Jangan ribut, jangan cabut, jangan berkelahi. Dilarang berpacaran di dalam kelas. Keras nih kayaknya ya. Jangan ribut ketika guru sedang mengajar. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Membuka topi saat berada dalam kelas. Tidak boleh pacaran di dalam kelas. Tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Tidak ribut saat kegiatan belajar mengajar. Tidak bolos saat belajar. Mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Melaksanakan piket, tidak mengganggu teman. Tidak boleh memakai sepatu dan merusak barang. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh ribut. Tidak boleh pacaran. Dilarang pacaran. Tidak boleh bullying. Tidak boleh melawan guru dan tidak boleh berantem. Oke. Ya.
kita sudah dapat ya peraturan-peraturan yang ada di dalam masing. Saya seperti beli di teman-teman. Nah, sudah nggak apa-apa. Yang penting masih bisa mereka menjaga sikap. Berarti kalau udah banyak ini berarti udah mengganggu ya. Coba kalian menjaga sikapnya. Mungkin ada hal-hal yang harus dijaga. Ya kan? Hati-hati kalau jombloan ini harus dijaga. Kan? Oke, nah peraturan kita ini tadi kan banyak tadi kata jangan, kata tidak, gitu ya kan? Itu kalimat positif atau kalimat negatif? Kalau kata jangan, tidak, kalimat negatif. Kita mau menjadikan dia ke kalimat positif. Ada berapa kira-kira tadi yang sama ya? Kita satukan ya? Kita satukan, oke. Oke, kalimat positifnya ya. Kita ganti yang kalimat positif, dia tetap kalimat positif. Berarti yang pertama, membuka sepatu saat di dalam kelas. Ya. Berarti membuka sepatu di dalam kelas. Yang kedua, apa tadi itu? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Lalu apa lagi tuh? Tidak ribut saat pembelajaran. Apa kalimat positif? Mana? Hilangkan kata tidak. Jangan tidak itu sama. Tidak ribut saat pembelajaran. Berarti tertib saat mengikuti pembelajaran. Bagus. Tertib saat proses pembelajaran. Yang berikutnya, jangan membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi ya? Tidak boleh terlambat saat masuk kelas. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak boleh bermain HP saat belajar. Udah aman itu, bukan? Apa? Tidak boleh bermain HP saat belajar. Menyimpan HP saat belajar. Apa lagi kira-kira? Menonaktifkan handphone saat proses pembelajaran. Mana yang ini? Menonaktifkan. Menonaktifkan HP saat belajar. Oh, sepatu sudah. Tertib, tidak boleh ribut sama. Saat berteman tidak boleh pilih-pilih teman. Saat berteman tidak boleh pilih-pilih teman. Bagaimana? Berarti
Berteman dengan siapa saja. Gitu. Apa? Berteman tanpa membedakan satu sama lain. Apa lagi kira-kira? Teman dengan manusia. Apa kira-kira? Berteman tanpa memilih. Berteman dengan semua orang di dalam kelas. Itu boleh ya? Atau menyayangi seluruh anggota di dalam kelas. Kalau kita tahu nanti mau bagi aja. Ya. Berarti kata apa tadi? Berteman dengan Siapa saja. berteman dengan semua makhluk hidup. Manusia kenal. Bersosialisasi dengan sekarang boleh. Itu kita buat. Bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Dan tidak boleh pacaran. Gimana ini? Tidak boleh pacaran. Apa kira-kira kalimat positifnya? Hah? Menjaga apa pacarnya menurut kalian? Apakah mereka bikin diri? Ya, perasaan orang lain. Oh, boleh lah ya, menjaga perasaan orang lain gitu lah ya. Atau menghormati orang lain gitu lah ya. Oke. Menghargai jomblo itu ada yang jomblo. Menghargai orang lain. Enggak usah lagi tulis yang jomblo. Menghargai yang lain. Menghargai yang lain. Menghargai orang lain. Terutama yang jomblo. Mana lagi ya? Sama nih. Tidak boleh melawan guru. Jangan Sopan terhadap guru. Sopan terhadap guru. Menghormati guru. Menghormati guru. Udah, kayaknya udah semua ini kan? Oke. Berarti inilah peraturan yang kita buat. Sudah? Kita mau buat dulu keyakinan apa? Nilai kebajikan apa yang kita dapat dari setiap peraturan kita ini? Disiplin. Oke. Bertanggung jawab ya. Oh, bagus. Pintar memang kalian. Coba membuka sepatu di dalam kelas itu apa nilai kebajikannya? Disiplin. Disiplin. Apalagi? Melaksanakan piket berarti bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, tertib saat proses pembelajaran. Masuk ke disiplin tadi ya? Iya. Termasuk itu ya? Oke. Berakhlak mulia, boleh. Berakhlak mulia, membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan.
Tadi udah ya, bertanggung jawab iya, disiplin iya, gitu ya. Keimanan. Karena dosa sebagian dari iman gitu ya. Ya. Betul. Sudah datang tepat waktu. Ini ya. Oke. Menonaktifkan HP saat belajar. Itu apa kira-kira? Hah? Menghargai, beretika, berarti apa? Sopan? Itu maksudnya. Kalau handphone, menghargai guru, nonaktifkan. Siapa yang terganggu kalau handphone hidup saat lagi? Berarti bagaimana kan karena dirimu bukan karena guru sebenarnya. Kamu jadi orang yang seperti apa kalau bisa menjaga dirimu tidak menghidupkan handphone? Orang yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap keadaan di dalam kelas. Sudah bersosialisasi dengan teman-teman. Apa nilai kebajikan? Toleransi. Bersosialisasi, berkawan. Toleransi menghargai orang lain gitu. Nah, menghargai sesama teman berarti saling menyayangi. Oke, yang berikutnya menghargai orang lain, menghormati guru itu satu satunya ya. Apa itu? Sopan santun. Boleh, tapi sudah masuk ke dalam itu. Oke, nah inilah kira-kira keyakinan kelas kita yang sudah kita dapat ya. Ada disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia, saling menyayangi dan sopan santun. Bisa kita jalankan itu? Karena kita kan memutuskan sama-sama ya. Halo Bapak Ibu Guru semua, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Wah, saya lihat Bapak Ibu Guru luar biasa, begitu berantusias untuk hadir pada webinar kita pada hari ini. Saya mau menyapa dulu untuk Bapak-Bapak Guru. Kabarnya Ibu-Ibu Guru hari ini? Selamat malam. Wah, lebih semangat lagi nih ibu-ibu gurunya. Waktu kita sudah sangat malam, tapi saya sangat berterima kasih, memberi apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu Guru hebat yang mau bergabung dengan webinar kita pada hari ini. Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini, webinar kita itu topik budaya positif. Wah, sepertinya ini topik yang sangat luar biasa, topik yang akan sangat mampu membantu kita sebagai seorang guru untuk dapat mengembangkan pembelajaran di sekolah. Sebelum kita memulai sesi webinar ini, walaupun kedua narasumber kita sudah cukup terkenal, tapi saya akan mengenalkan diri kembali. Yang pertama itu adalah Ibu Tria. Ibu Tria ini adalah salah satu dari guru terbaik di SMA Negeri 1 Nomor Rambe dan juga merupakan salah satu guru favorit di sekolah kita.
Narasumber yang kedua yaitu Ibu Eva. Ibu Eva ini juga salah satu guru di SMA Negeri 1 Namorambe dan juga merupakan salah satu guru yang sangat disukai oleh murid-murid. Nah, saya berikan waktunya kepada kedua narasumber ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kesempatan ini kepada para narasumber kita. Yang pertama yaitu narasumber kita Ibu Tria. Kepada Ibu Tria, saya persilahkan dengan hormat. Oke, baik, sudah Ibu Lara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir di ruang Meet kita malam ini ya dalam rangka webinar mengenai budaya positif. Adapun tujuan webinar malam ini adalah yang pertama memberikan edukasi mengenai budaya positif, yang kedua memberikan penguatan implementasi budaya positif di sekolah. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan sebuah ice breaking kepada Bapak Ibu sekalian, tapi saya harap Bapak Ibu on cam semua boleh? On cam dulu. Mungkin Ibu Lara boleh bantu lihat kira-kira sudah pada on cam atau belum? Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu ya, biar walaupun ini malam hari tetap semangat gitu sebelum memulai webinar malam ini. Oke, baik. Sudah terlihat semua Bu Lara di sini. Saya belum terlalu terlihat di sini. Sudah ya, sudah on cam ya. Baik, Bapak Ibu, kita di sini akan bermain siapa dia. Jadi clue-nya itu tujuannya untuk mengenal lebih dalam satu sama lain, walaupun mungkin kita sudah saling kenal ya Bapak Ibu ya. Maka permainannya seperti ini. Misalnya saya orang pertama, saya akan menyebutkan nama, mata pelajaran yang saya ampu, serta warna favorit saya nih. Nah, gitu. Jadi saya akan mengatakan bahwa nama saya Tria, saya guru biologi, saya sukanya warna hitam. Lalu saya akan lempar orang kedua, misalnya saya menunjuk Pak Diki misalnya. Maka Pak Diki akan menjawab, teman saya namanya Tria, guru biologi, warna favoritnya hitam. Saya adalah Diki. Saya mata pelajaran apa bla 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 sampai dengan warna favorit. Maka Pak Diki akan tunjuk orang ketiga. Orang ketiga akan mengatakan, teman saya pertama namanya Tria, guru mapel biologi, warna favoritnya hitam. Begitu seterusnya. Oke Bapak Ibu, kira-kira paham untuk instruksi permainan ice breaking hari ini, malam ini? Oke, baik. Saya akan mulai ya Bapak Ibu ya. Maka saya harapkan Bapak Ibu standby untuk mic-nya on gitu ya. Oke. Baik, saya mulai dari saya ya. Baik, nama saya Tria. Saya mengampu mata pelajaran biologi, warna favorit saya hitam. Orang berikutnya Pak Diki. Warna mengampu biologi, mata pelajaran biologi, warna kesukaan favoritnya warna hitam. Teman saya yang kedua bernama Diki, mengampu mata pelajaran sejarah, warna favoritnya biru. Saya Tiur Deborah, mengampu mata pelajaran geografi,
Ibu Analisa masih ada di situ kah? Atau seperti oh masih, oke silakan. Terus Tiur mata pelajaran geografi warna kesukaannya itu hitam. Baru pas Kak Ritar mata pelajaran sosiologi warna kesukaannya itu campur-campur kebingungan. Baru apa lagi ya? Terus Kak Soli Pak Soli apa ya? Pak Soli suka warna biru. Biru apa hitam sih? Bapak suka apa? Dia suka buku hijau deh. Pak Soli sukanya warna hijau. Terus Kak Ayu, Kak Ayu suka apa Kak? Enggak kamu. Warna kesukaannya warna hitam. Terus Nop kesukaannya itu warna biru. Baru siapa lagi yang belum kusebut? Bu Juni warna kesukaannya itu warna hitam. Warna biru. Penny warna kesukaannya warna hitam. Terus ya udah gitu. Aku sendiri warna hitam. Udah kan Kak? Apa Kak? Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya aku pilih Bu Juni. Udah. Yang belum bisa. Ibu Laras sama Bu Eva. Sama Bu Desi. Clara. Kenapa anak yang tua yang terakhir? Ini mohon maaf Pak Ibu, saya lupa. Bingung ya. Aduh, yang pertama Ibu Tria, mapel biologi kesukaan hitam. Yang kedua Pak Diki, mapel sejarah kesukaan biru. Yang berikutnya Ibu Tiun, mapel geografi kesukaannya biru. Berikutnya Ibu Juni, kesukaannya biru. Berikutnya Ibu Lampita, geografi kesukaannya hitam. Berikutnya Pak Soli atau Pak Soli tadi? Pak Soli ya? Pak Soli warna kesukaannya hijau, lalu Ibu Rita warna kesukaannya pink atau biru, lalu Ibu Ayu warna kesukaannya hitam ya? Lalu hijau ya sama Pak Soli ya, maaf. Lalu Ibu Friendly warna kesukaannya hitam, lalu Ibu Nok kesukaannya biru ya? Oh ya biru. Lalu Ibu Analisa kesukaannya hitam, dan saya sendiri Ibu Lara kesukaannya putih. Terima kasih. Oke. Lanjut orang berikutnya. Saya serahkan kepada Ibu Desi. Ibu Eva. Oke, terima kasih Bu Lara. Banyak kali dia pernah disebutkan ini ya. Yang pertama itu teman saya, Ibu Tia, mengampu biologi, warna kesukaannya hitam. Kedua, Bapak Diki, sejarah, kesukaannya warna biru. Yang ketiga, Tiur, Ibu Tur, geografi, kesukaannya warna hitam. Yang keempat, Ibu Juni, mengampu biologi, kesukaannya warna biru. Yang kelima, Ibu Lampita, mengampu geografi, kesukaannya warna hitam. Yang keenam, Bapak Soli, ekonomi, suka warna hijau. Yang berikutnya, Ibu Rita, sosiologi, banyak warna. Yang berikutnya, Ayu, sejarah warna hijau, Feni matematika warna hitam, Nop, geografi warna biru, Analisa, Ibu BK, sukanya warna hitam tadi. Lalu Ibu Lara, bahasa Inggris, putih, itu kayaknya. Oke. Masih adakah yang belum? Masih terakhir Ibu Desi. Ibu Desi, saya lempar ke Ibu Desi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya sudah semua ya, kecuali tadi mungkin Ibu Indri lagi sedang tidak enak badan ya, tidak apa-apa. Berarti malam ini tuh ada tim hitam, tim biru, tim hijau, tim putih, tim abu-abu, dan tim yang masih bingung untuk menentukan warna apakah pink atau ungu atau biru. Oke, apapun itu, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung di Ice Breaking kali ini. Bagaimana rasanya? Ngantuknya sudah hilang atau mungkin ngantuk ini kira-kira? Iya, Pak, memang tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi, Pak. Kan malam ini saya kan mau lihat nih kira-kira siapa ya kan yang masih konsentrasi supaya, semangat ya ngikutin webinar malam hari ini. Baik, mungkin Bu Lara, bisa lanjut kita, masuk ke materi ya.
Izin untuk share screen lagi. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, saya beri sedikit pantun ya Bapak Ibu, biar makin cas ini. Karena makin malam biasanya cobaannya semakin berat. Oke, Lebaran makan ketupat, makannya ditambah sambal teri. Cakepnya mana? Oke, teman-teman tetap semangat untuk mengikuti webinar malam ini. Baik. Oke, terima kasih. Ya, saya langsung saja. Materi malam ini webinar adalah mengenai budaya positif. Maka diharapkan nanti kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mengimplementasikan mengenai budaya positif di sekolah kita. Adapun beberapa konsep-konsep inti dari budaya positif yang mungkin harus kita kulik dulu ya sebelum menerapkan atau memudayakan budaya positif ini di sekolah. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar, yang kelima ada posisi kontrol, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Maka nanti keenam materi ini akan disampaikan oleh saya dan Ibu Eva secara bergantian. Oke, next Ibu Lara. Maka yang pertama, pembahasan kita adalah mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih sebenarnya ya? Disiplin positif itu adalah tindakan kontrol diri demi tujuan yang mulia, di mana disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, orang yang melakukan disiplin positif ini biasanya atas motivasi intrinsik, artinya motivasi itu berasal dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau pujian ataupun takut atas hukuman. Nah, yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 hal yang menjadi motivasi perilaku manusia. Yang pertama, clue-nya di sini adalah hukuman. Maksudnya adalah orang itu ada yang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kalau di sekolah itu contohnya misalnya anak itu ada beberapa anak yang ke sekolah datang cepat karena takut mungkin ya dihukum gitu kalau terlambat. Nah, jadi itu salah satu contoh. Yang kedua, karena penghargaan, yaitu tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya dia melakukan segala sesuatu itu supaya mendapat pujian atau dipandang baik oleh orang lain. Maka dasar dari hukuman dan penghargaan ini motivasinya itu berasal dari eksternal gitu. Yang ketiga, itu adalah menghargai diri, yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya baik gitu. Nah, untuk motivasi yang ini biasanya berasal dari dalam diri. Contoh misalnya dari sekian banyak anak itu pasti ada yang dia datang ke sekolah tepat waktu itu karena tahu memang itu aturannya dan itu memang dilakukan karena keinginan dia sendiri. Itu contohnya Bapak Ibu. Dari ketiga ini memang yang paling diharapkan adalah kita itu melakukan segala sesuatu itu memang untuk menghargai diri kita. Artinya motivasi itu berasal dari dalam diri kita. Boleh next Ibu? Next, Bu Lara. Nah, poin berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membentuk kesepakatan, yaitu mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan membentuk kesepakatan antara guru dengan murid. Untuk membentuk keyakinan kelas ini, maka harus ada kesepakatan antara guru dengan murid. Artinya, kalau dulu mungkin kita mengenal peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Artinya kita tuh harus bertanya nih sama anak-anak pendapat mereka. Kira-kira apa sih hal-hal baik yang harus kita lakukan, yang kita sepakati bersama untuk kebaikan di kelas kita gitu. Sesuai dengan norma-norma yang baik ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, untuk pembentukan keyakinan kelas ini harus memperhatikan bentuk pernyataan universal. Artinya, dalam penyusunan keyakinan kelas digunakan pernyataan yang sifatnya universal dan mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan kelas terutama. Next. Nah, ada beberapa tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Artinya, nanti anak-anak itu diminta pendapatnya, apa sih hal-hal yang akan kita lakukan di kelas ini, yang bisa kita lakukan gitu ya, tapi bukan yang guru
guru menyuruh murid untuk melakukan itu, bukan, tapi itu dari anak-anak sendiri gitu. Yang kedua, mencatat nih semua masukan para murid di papan tulis ataupun bisa juga di kertas atau pakai sticky notes juga boleh gitu ya. Nah, nanti setelah dicatat, maka kita akan menempelkannya Bapak Ibu gitu supaya bisa dilihat. Lalu setelah itu, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Artinya, untuk penyusunan keyakinan kelas, kita memang mengurangi kata-kata yang sifatnya negasi gitu ya Bapak Ibu. Misalnya, tidak boleh datang terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu gitu. Tidak boleh buang sampah sembarangan, kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Yang tahapan berikutnya adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dari beberapa pendapat yang diberikan oleh anak-anak, maka kita diskusikan kembali gitu, mana kira-kira yang bisa sama-sama dikerjakan, bukan hanya guru tapi juga oleh murid, bukan oleh murid tapi oleh guru juga gitu. Dipilih mana kira-kira yang bisa sama-sama dikerjakan. Baru yang berikutnya adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Tahap berikutnya adalah semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Nah, artinya nanti setelah udah kita susun, kita ganti kalimatnya dengan kalimat yang baik, maka diminta untuk sama-sama meninjau apakah anak murid itu setuju nggak untuk melakukan itu. Nah, langkah yang terakhir adalah jika keyakinan kelas itu sudah fix ya, sudah disetujui, maka boleh dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tadi Ibu Tria sudah membawakan materi sebelumnya, maka saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya. Materi yang akan saya bawakan itu yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar ya. Kita sebagai guru harus mengetahui 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi kita dan terkhususnya bagi murid-murid kita ya. Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Next Bu Lara. Iya, kebutuhan dasar yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini dia itu bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan bersifat biologis misalnya reproduksi. Komponen psikologis misalnya rasa aman. Next. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan psikologis misalnya rasa ingin disayangi dan diterima dalam koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan ingin terhubung dengan orang lain, rasa yang ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi misalnya anak-anak kita yang kebutuhan kasih sayangnya ini kurang, ini bisa terlihat di misalnya kalau kita di dalam kelas ada murid yang memang suka cari perhatian kepada guru atau kepada teman-temannya, ini bisa kita lihat berarti dia ada kebutuhan kasih sayang yang belum didapatkannya mungkin dari keluarga atau di sekitarnya begitu. Next Ibu Lara. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jika kebutuhan ini tinggi, biasanya anak tersebut selalu ingin menjadi pemimpin, mengamati sebelum mencoba, dan kecewa atas kegagalan. Nah, biasanya kalau kita bikin kelompok, ini anak-anak yang seperti ini dia pengen jadi ketua kelompok gitu. Jadi ada kepuasan bagi dia ketika dia menjadi ketua, lalu teman-temannya itu akan menuruti apa yang dia katakan gitu. Berarti itu dia ada hal yang dipuaskan dari dia, ada penguasaan terhadap teman-temannya seperti itu ya. Next Bu Lara. Yang berikutnya adalah kebebasan.
Ini kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan tinggi akan kebebasan biasanya ingin banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencari hal baru dan menarik. Ya, kalau misalnya di kelas biasanya kita lihat ya anak-anak yang seperti ini yang kalau misalnya dia kurang pada kebutuhan kebebasan ini biasanya tingkah lakunya di kelas ini banyak gitu. Mungkin dia di luar ini kurang akan kebutuhan dasar kebebasan ini. Mungkin kan contohnya juga kita murid-murid kita banyak yang bekerja sampai malam. Kalau kita perhatikan gitu misalnya di kelas kan banyak murid-murid kita yang onar di kelas, tapi ternyata setelah kita tanya memang dia punya tanggung jawab yang besar di luar gitu. Jadi dia kebebasan dia di luar itu kurang, sehingga dia eee, buat sesuatu hal di sekolah yang bisa dia rasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dia itu gitu, seperti itu kira-kira. Next Bu Lara. Yang berikutnya adalah kesenangan. Ini kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan tinggi akan kesenangan biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan dan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan yang disenangi. Nah, itu dia kira-kira 5 kebutuhan dasar ya yang seharusnya ada gitu pada diri murid kita. Kalau kita lihat murid kita mungkin kelakuannya sudah berbeda atau di luar eee, kontrol anak-anak yang masih ini gini, yang biasa gitu. Berarti kita sebagai guru, mulailah kita berpikir gitu, berarti ada ini kebutuhan dasar anak ini yang nggak terpenuhi gitu. Maka kita sebagai guru, diminta untuk paham dengan mereka gitu. Seperti itu dia. Next. Lalu yang berikutnya, ini posisi kontrol seorang guru. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, coba kita selama ini kita berada di mana ini kira-kira ya? Apakah kita menjadi guru yang penghukum atau yang mana gitu? Next, Ibu. Nah, kalau penghukum ini gini dia, bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi, kalau selama ini kan fisik bisa hukuman secara fisik gitu ya. Verbal berarti kata-kata, ada juga kata-kata yang bisa menghukum si anak ini gitu. Lalu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi kalau, sebenarnya ini ya kalau dari awal kita belajar mengenai budaya positif ini, ternyata hukuman ini, dampaknya kurang baik untuk anak gitu, untuk murid ini. Jadi mereka akan menyimpan rasa sakit, kecewa, bahkan mendendam. Bahkan mungkin jadi nggak suka sama guru yang menghukum dia itu gitu. Lalu guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia gitu. Ini ciri-ciri guru yang penghukum gitu. Lalu kalimat yang biasa digunakan, "Patuhi aturan saya," atau "Awas." Nah, "Kamu selalu saja salah," gitu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kita sekarang refleksi ke diri kita, kira-kira pernah nggak kita seperti ini gitu kan? Atau ini yang paling sering nggak kita lakukan di kelas gitu. Next. Nah, yang berikutnya ini pembuat rasa bersalah. Kalau ini guru akan bersuara lebih lembut, ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Lalu murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya gitu. Jadi kalimat yang biasa kita gunakan itu, "Ibu sangat kecewa dengan kamu," gitu. Lalu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Gitu. Jadi kalimat-kalimat seperti ini membuat, murid ini akan merasa, bersalah atau jadi rendah diri dia gitu. Berarti saya sudah mengecewakan ibu ini gitu. Nah, itu. Oke, next. Lalu yang berikutnya, nah ini, guru sebagai teman.
Ya, ini dia ciri-cirinya seperti ini. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan mengontrol murid melalui persuasi. Lalu berikutnya, posisi guru bisa positif atau negatif. Posisi positif saat guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi negatif saat guru tidak memberi pertolongan kepada murid saat ia membutuhkan sehingga murid akan merasa kecewa. Kalimat yang biasa digunakan yaitu, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan gitu. Jadi murid seperti punya backup gitu ya. Ada teman saya di sini gitu yang bisa bantu saya. Jadi ketika kita nggak bisa bantu dia, dia akan merasa, Ibu ini bukan temanku ya. Dia merasa seperti itu gitu kira-kira. Jadi ini pun ada sisi negatifnya juga ini sebagai teman ini gitu. Yang berikutnya pemantau. Guru bertindak mengawasi murid dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Lalu berikutnya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dalam prosesnya sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalimat yang biasa digunakan yaitu, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa gitu. Jadi lebih menanyakan ke peraturan gitu. Tahukah kamu peraturannya seperti ini gitu. Jadi itu lebih ke pemantau ya. Yang berikutnya, ya ini posisi manajer. Ya, posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu berikutnya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mengacu pada kegiatan restitusi sehingga murid mampu menciptakan identitas positif pada dirinya. Kalimat yang biasa digunakan yaitu, apa yang kita yakini? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini ya. Jadi kalau posisi manajer ini dia sudah merangkum kepada posisi teman iya, pemantau iya gitu. Nah, jadi kalau posisi manajer ini kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan pada murid, kita akan memakai cara ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, next. Ya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini, guru berperan sebagai manajer. Ya, kita mengatur. Penyelesaian masalah dilakukan 3 tahap, tadi sudah saya kasih tahu. Lalu penggunaan ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Next, Ibu Lara. Nah, jadi tahapannya seperti ini dia. Jadi kalau ketika kita ada mendapatkan murid yang bermasalah, yang pertama itu kita ajak dulu dia ya berdiskusi berdua gitu, face to face aja cerita supaya dia mau terbuka sama kita gitu. Yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas ini maksudnya gini, bertujuan mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang berikutnya, berdasarkan bahwa setiap orang melakukan kesalahan dan kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi kita yakinkan kepada anak ini bahwa ya wajar, setiap orang pernah melakukan salah. Jadi ketika kita berkata seperti itu mungkin dia bisa lebih terbuka untuk berbicara dengan kita gitu. Jadi oh iya ya gitu. Lalu yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Bertujuan memenuhi kebutuhan dasar agar menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Guru harus berpikir secara proaktif. Jadi kita di sini mempertanyakan ya pasti kamu kan punya alasan ya kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kira-kira gitu. Jadi si murid ini akan bercerita kepada kita gitu ya. Mengapa dia bisa melakukan hal tersebut gitu. Lalu yang berikutnya menanyakan keyakinan. Bertujuan memunculkan motivasi internal, ya motivasi dari dalam dirinya sendiri, menghubungkan antara nilai-nilai yang dipercaya dengan tindakan yang berpindah di orang yang diinginkan. Tadi kan kalau Ibu Tria bilang kan sudah ada keyakinan kelas.
Jadi sudah ada nilai-nilai yang disepakati di dalam kelas. Jadi kita pertanyakan kembali kepada murid ini, apa kira-kira yang diyakininya? Apakah dia bisa meyakini nilai-nilai yang sudah disepakati di dalam kelas seperti apa gitu. Jadi dari sini nanti murid akan memiliki solusi sendiri gitu dari apa yang sudah dilakukan dia gitu. Jadi nggak harus kita, kamu nanti harus seperti ini ya, enggak. Kita tanyakan kepada muridnya, nanti mau kamu habis ini bagaimana? Jadi sudah terjadi seperti ini. Menurutmu bagaimana? Bagaimana kamu berikutnya gitu. Seperti itu dia kira-kira. Memang agak sulit ya, tapi pelan-pelan kita harus belajar dengan hal-hal seperti ini. Karena banyak hal yang terjadi dengan hukuman ini, banyak hal negatif ya pada murid ya. Nah, begitu dia kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Tadi Ibu Tria membuka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun. Ya. Tahun baru makan enak. Cakep. Asik. Yes. Hati gembira, sukacita. Bapak Ibu terima kasih banyak. Semoga semua sehat dan bahagia. Terima kasih. Yeay, kita beri tepuk tangan secara virtual. Ya, sungguh luar biasa ya, dan dari Ibu kedua narasumber kita yang hebat pada malam hari ini, dari Ibu Tria dan juga dari Ibu Eva Sosela. Ini sebenarnya kehidupan guru ya, kehidupan guru yang terus dipelajari, terus terjadi. Itu sebabnya kenapa guru itu harus banyak belajar sebenarnya. Belajar mengajar. Jadi di sini kita akan ada sesi tanya jawab. Saya buka untuk kloter pertama. Ya, Pak Soleh sudah tidak sabar. Dia sudah mengangkat tangan. Kira-kira hari ini bagaimana pertanyaannya? Dan saya harap semua pertanyaannya ini adalah yang sifatnya untuk membangun sekolah kita juga ya, untuk menambah wawasan kita dalam mengatasi semua permasalahan di sekolah. Bisa dengan benar. Pada Pak Soleh, saya persilakan. Terima kasih Ibu Lapa atas waktu dan kesempatannya. Untuk Ibu Tria dan Ibu Eva atas pemaparan dan dengan pemaparan ini saya semakin keberadaan guru dan gerakan calon guru gerakan di sekolah akan membawa perubahan signifikan ke arah kemajuan dan perbaikan SMA Negeri 1 Morambi. Saya yakin dari pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh kedua ibu calon guru penggerak ini, jika budaya positif ini kita mampu laksanakan atau paling tidak menyampaikan 50% atau 70% pun dalam lingkungan kita di Semansana Morambi, saya pikir Ibu analisa tidak susah-susah lagi dalam pelaksanaan tugasnya sebagai konseling di sekolah. Dan yang saya lihat tadi di sini lebih pada psikologisnya, ini betul-betul kita menjaga karakter dari anak didik. Yang menjadi pertanyaan saya tadi atas pemaparan motivasi perilaku, di mana motivasi perilaku itu tadi saya klasifikasikan atas dua bagian. Motivasi perilaku internal itu menyangkut penghargaan terhadap diri sendiri, dan perilaku eksternal
Baik, mungkin dari saya dulu ya, nanti kalau ada penambahan dari Ibu Eva saya persilahkan. Terima kasih Pak Soli atas pertanyaannya. Sebenarnya memang, webinar ini mengenai budaya positif ini sebenarnya secara teoritisnya sangat baik dan itu merupakan salah satu harapan ya bahwa ini bisa diterapkan secara konsisten budaya positif ini gitu. Karena, diharapkan dan kemungkinan besar akan memberikan dampak yang baik buat sekolah gitu, terutama buat anak murid, buat murid-murid kita. Maka sebelumnya saya mau konfirmasi ulang mengenai pertanyaan Bapak, apa upaya kita mempertahankan konsistensi hukuman dan reward gitu ya Bapak, untuk memotivasi perilaku jika dalam proses pelaksanaannya ada ketergantungan terhadap kebutuhan dasar manusia, apalagi jika dihubungkan dengan intervensi hubungan kekeluargaan. Saya mungkin pertama Pak ingin menanggapi mengenai konsistensi hukuman dan reward gitu. Nah, dalam proses pembelajaran kami mengenai budaya positif dari pengalaman saya pribadi juga bahwa hukuman dan reward ini justru dua hal yang sering kita lakukan, tidak kita pungkiri, tapi ternyata ini harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Artinya berdampak tidak baik ternyata. Itu salah satu perubahan paradigma yang saya dapatkan ketika saya mempelajari mengenai budaya positif ini, Bapak. Kalau hukuman seperti yang disampaikan oleh Bu Eva tadi, hukuman itu sering memberikan dampak psikis terutama kepada anak-anak. Apakah itu tindakannya dalam bentuk verbal atau fisik gitu ya, Bapak? Maka kita sebagai guru memang harus terus belajar saling mengingatkan gitu ya, bahwa dan harus menekan angka pelaksanaan hukuman di dalam menanggapi sikap anak mungkin yang tidak baik itu. Baru reward gitu. Saya sempat Pak bertanya kenapa reward ini tidak boleh dilakukan itu kan baik gitu ya gitu. Ternyata dia memberikan dampak negatif juga ternyata. Saya kasih contoh gitu. Dulu saya sering juga Pak buat reward gitu di kelas. Dan itu akhirnya saya aminin gitu ternyata saat ini. Kita misalnya reward gitu, kita kasih hadiah gitu. Anak-anak seneng ya. Besok saya masuk pembelajaran berikutnya, saya kasih misalnya bintang gitu. Tapi ketika kita nggak kasih reward, jadi anak-anak akan bertanya gitu, rewardnya mana? Berarti dia ketagihan sama reward. Artinya ketika dia serius dalam pembelajaran atau dia aktif dalam pembelajaran, pertanyaannya apakah dia aktif itu karena memang keinginan dari dia atau dia terpacu hanya karena reward gitu. Makanya hukuman dan reward ini ternyata ini harus kita pertimbangkan reward ini untuk kita lakukan. Mungkin ada reward, mungkin ada bentuk lain yang bisa memotivasi murid dalam pembelajaran terutama Bapak ya. Jadi ini yang saya pahami, konsistensi hukuman dan reward. Makanya tadi sesuai yang dijelaskan Bu Eva, ternyata bagaimana cara kita mengantisipasi untuk tidak melakukan hukuman. Yang pertama, ya kita harus bisa mencoba melakukan segitiga restitusi gitu. Saya pertama berpikirnya seperti ini Pak, segitiga restitusi ini terlalu teoritis gitu saya pikir. Ternyata ketika saya coba, sekali aja saya coba, anak murid saya Pak nggak datang tuh, Alpa. Sering kali diingetin, masih juga beberapa kali seperti itu. Terus, dihubungin orang tuanya juga kurang respon gitu ya orang tuanya. Saya cobalah segitiga restitusi ini gitu sekali. Saya tanya, dengan mekanisme tahapan yang disampaikan oleh Bu Eva itu saya ikutin gitu Pak, mulai dari tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah setelah itu saya akhirnya menemukan gitu loh, oh ternyata anak murid ini kalau diajak ngobrol baik-baik, terus kita menggali dengan tahapan segitiga restitusi, kita menemukan akar masalah kenapa anak itu seperti itu. Dan beda dengan ketika sebelumnya dia melakukan hal yang sama, saya buat mungkin hukuman dalam bentuk mungkin secara verbal saya agak terlalu keras gitu ya, tidak ada perubahan gitu. Nah setelah saya melakukan segitiga restitusi, ada perubahan sedikit Pak. Jadi saya bilang, oh ternyata kamu selama ini tidak hadir karena ada miskomunikasi di antara kita. Iya Bu, saya itu hanya tinggal berdua dengan orang tua saya. Ibu saya tuh Bu, pagi-pagi udah pergi ke ladang Bu. Kadang-kadang saya tuh pas sakitnya itu
kebetulan dia punya sakit yang bisa bisa kambuh tiba-tiba, dan itu ketika mamanya nggak di rumah gitu. Jadi, "Bu, saya maaf ya Bu, saya begini-begini, saya tidak bisa menyampaikan surat ke sekolah." Jadi saya bilang, "Oh, kalau begitu." Jadi dengan tahapan segitiga restitusi dia akhirnya menemukan akar masalahnya sendiri. Saya yakinkan juga akar masalah itu sampai dia menemukan solusinya. Akhirnya mulai dari situ dia mulai kirim surat. Jadi saya bilang, "Jadi kamu apa yang harus kamu jadi kira-kira apa yang harus kamu perbaikin?" Saya bilang gitu. "Iya Bu, nanti saya akan jaga kesehatan saya juga akan menyampaikan sama orang tua saya mengenai kondisi ini Bu, bahwa harus kirim surat." Alhamdulillahnya Pak, kebetulan itu ternyata berdampak baik segitiga restitusi. Nah, jadi saya mungkin ingin menanggapi mengenai konsistensi hukuman dan reward ini Pak. Mungkin kita harus mencoba bergeser, walaupun ini saya yakin tidak akan seindah dan semudah yang secara teoritis, tapi ini pasti akan memberikan dampak, walaupun dampak baik walaupun itu cuma sedikit Pak. Mungkin kita perlu coba, jadi kita konsentrasinya mungkin tidak harus di hukuman dan reward dulu, tapi coba kita mulai menerapkan segitiga restitusi. Kalau dari saya seperti itu Bapak. Mungkin Bu Eva ada pengalaman juga, apakah sudah mulai menerapkan atau Bapak Ibu yang lain mungkin, karena sebenarnya kan webinar ini juga merupakan salah satu ajang sharing kita ya, karena kita punya problem yang agak berbeda mungkin di kelas, di lapangan. Kalau dari saya mungkin cukup segitu Ibu Lara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Tria dan juga Pak Soli. Ya, ini memang pertanyaan sekaligus masukan yang sangat membantu kita. Memang harus kita akui bahwa penerapan punishment dan reward ini perlu ditindaklanjuti, perlu difikirkan kembali, dan ini menjadi PR bersama. Ya, seperti yang kata Ibu Tria tadi, ini gak gampang. Pasti butuh banyak kesabaran, dan ini juga penerapannya tidak bisa 1 hari 2 hari atau dalam beberapa waktu, tapi panjang Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya tanggapin dari pernyataan Ibu Tria dan juga Pak Soli. Mungkin ada yang mau menambahkan, sekedar menguatkan. Oh iya, ini ada yang raise hand, ini Ibu Eva. Saya persilakan kepada Ibu Eva. Atas kesempatannya, saya menambahi dari yang dibicarakan Ibu Tria tadi. Setelah kita mengikuti pelatihan ini, ternyata kami mendapatkan fakta yang dikemukakan oleh para ahli bahwa hukuman dan penghargaan itu ternyata merusak proses pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Jadi ternyata ada negatifnya ketika kita memberikan hukuman dan penghargaan ini kepada murid. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada murid, mereka akan merasa sedih, merasa kecewa, bahkan bisa mendendam dan amarah kepada gurunya gitu. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan akan memberikan ketergantungan kepada si anak ini. Ketika tidak diberikan penghargaan lagi, motivasinya berkurang dalam mengikuti pembelajaran gitu ya kan. Nah, jadi kalau mengenai segitiga restitusi ini mungkin merupakan cara yang terbaik untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Kita mendengarkan murid, kita tanyakan mereka, kita menstabilkan identitas gitu kan. Jadi mereka tuh lebih terbuka kepada kita gitu. Jadi mereka akan menceritakan masalah mereka seperti apa. Kita juga mendengarkan mereka, bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, dan kita kembali kepada kesepakatan yang kelas yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Dan saya yakin sebelum pun kita mengetahui mengenai segitiga restitusi ini, kita sudah melakukannya sebelumnya gitu. Sudah banyak yang melakukan itu tanpa belajar pun mengenai segitiga restitusi ini sejak awal gitu. Jadi menurut saya sih ya, ketika kita melakukan restitusi kepada anak gitu kan, mungkin anak ini akan merasa lebih dihargai. Jadi mengenai hukuman dan penghargaan ini tadi pelan-pelan lah kita gitu. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa untuk melakukan hukuman kepada anak. Begitu juga dengan penghargaan. Mulai belajar kita menerapkan hal lain yang bisa kita terapkan kepada anak, yang mungkin bisa lebih mengarahkan kepada anak ini untuk
bisa lebih baik berangkat dari motivasi intrinsiknya untuk menjadi menemukan keyakinan-keyakinan atau kesepakatan yang telah disepakati, nilai-nilai kebajikan yang telah mereka miliki gitu. Kita kuatkan lagi dari motivasi intrinsik yang mereka miliki gitu. Memang kita pun melihat dari murid kita ya kan, banyak mereka yang bekerja gitu, untuk bisa datang aja ke sekolah pun mereka sudah syukur gitu. Jadi untuk menjalani masa sekolah mereka ini pun mereka butuh banyak dukungan. Makanya di segitiga restitusi ini kita diminta untuk mendengarkan murid, jangan langsung memberikan hukuman gitu kan. Jadi kita dengarkan mereka, kenapa mereka bisa melakukan itu, pasti ada alasan di balik itu semua. Jadi tugas kita lah sebagai guru, memang tugas kita bukan hanya mengajar Bapak Ibu, jadi kita juga harus melihat bagaimana murid kita, bagaimana kira-kira kita akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid, untuk murid ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita juga bisa menjalankan tugas kita. Wah, luar biasa pernyataan dari Ibu Eva. Ini juga berbagi pengalaman ya Bu Eva ya. Dan memang harus kita akui kalau di sekolah kita itu sangat majemuk ya. Untuk menerapkan budaya positif juga sangat sulit. Nah, dengan contoh-contoh yang diberikan Ibu Eva mungkin bisa jadi masukan juga untuk Pak Soli. Apakah ini bisa mendapatkan yang Bapak butuhkan Pak Soli? Wah, semua memberi tepuk tangan, berarti luar biasa pertanyaannya dan juga jawaban yang bisa diterima oleh kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Soli yang sudah memberikan pertanyaan, bahkan untuk kedua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat memuaskan bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, apakah masih ada dari kita yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin masukan? Ya, saya melihat ini ada Ibu Lampita. Wah, ini senior ini. Dia ingin memberikan mungkin pertanyaan atau jawaban atau apa. Kita tunggu saja apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Lampita. Kepada Ibu Lampita saya persilakan waktu dan tempat. Pada saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka yang lebih mengutamakan nilai karakter. Namun, kita lihat sekarang ini pengaruh dari pendidikan terhadap perubahan kebudayaan, di mana kita sebagai guru dituntut untuk mengajari anak-anak itu dalam bentuk akhlaknya, perilakunya, karakternya. Nah, masalah yang sering kita hadapi itu masalah di sekolah kita ini, salah satunya bahwa nama SMA Negeri 1 Namurambi itu berada di daerah hinterland Kota Medan atau dari daerah belakang Kota Medan, di mana masyarakatnya kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka itu orang kota atau orang desa. Daerah ini merupakan daerah yang tidak memiliki kedudukan yang tetap. Jadi karena hal seperti itu, orang-orangnya sangat mudah terpengaruh dan tidak mempunyai pendirian tegas, sehingga dapat dikatakan pada umumnya orang-orangnya labil. Nah, untuk masalah yang kita hadapi itu di mana anak-anak ini sudah kita melakukan pendekatan dari materi yang Ibu katakan tadi. Contohnya itu adalah bagaimana kita telah melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak ini berulang-ulang. Tetapi kenyataannya anak-anak itu tetap mengulangi lagi. Nah, saya sudah melakukannya berkali-kali. Yang mau saya tanyakan di sini, mungkin ibu-ibu atau bapak di sini sudah menemukan metode atau cara yang bisa menangani kasus seperti itu. Kita sudah melakukan berulang-ulang metode restitusi, kita ingatkan, tetapi mereka tetap mengulangi lagi. Jadi kita boleh share, mungkin Bapak Ibu ada pengalaman untuk mengatasi hal-hal murid seperti ini. Terima kasih.
Terima kasih pertanyaannya Ibu Lampita, terima kasih Bu Lara atas kesempatannya. Satu kata yang ingin saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Ibu Lampita, yaitu sabar. Ya, kita sebagai seorang guru memang harus banyak sabar Bapak Ibu. Kita mengajar di sekolah bukan hanya mengajar memberikan materi, tapi kita juga memang dituntut untuk bisa memahami murid kita, ya. Jadi memang ada beberapa murid kita yang memang butuh perlakuan yang berbeda gitu ya. Ada memang yang berkali-kali melakukan kesalahan, sudah dilakukan restitusi seperti yang dikatakan Ibu Lampita tadi. Awalnya mungkin berhasil ya, mungkin ada perubahan, tapi itu sebentar. Tapi ternyata dilakukan lagi untuk di waktu yang akan datang, direstitusi lagi kembali gitu. Tapi ternyata hasilnya anak ini ternyata melakukan kesalahannya lagi. Nah, di sini kalau terjadi hal seperti ini, ya menurut saya, ayo kita libatkan orang tuanya. Boleh kita komunikasi dengan orang tuanya. Bagaimana kira-kira bisa kita menemukan solusi dengan mereka? Ataukah kita bisa melihat ada kebutuhan dasar pada si anak ini yang tidak terpenuhi? Apakah misalnya kebutuhan dasar akan kasih sayang gitu? Karena kalau kita lihat di antara murid-murid kita ini banyak sekali mereka ini ternyata yang orang tuanya itu kerja dari pagi sampai malam gitu. Jadi mereka tidak bisa mengontrol anak mereka ini atau tidak bisa banyak waktu yang dihabiskan bersama anaknya gitu. Jadi banyak anak-anak ini yang seperti kehilangan cinta kasih dari orang tuanya gitu karena tidak ada kebersamaan bersama orang tuanya. Maka itu bisa kita komunikasikan bersama orang tuanya. Pasti orang tua juga ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi ketika kita komunikasi, kemungkinan si anak ini butuh ini, jadi orang tuanya bisa berpikir gitu apa yang bisa diberikannya untuk anak ini untuk berikutnya gitu. Kita tetap berusaha, kita harus tetap sabar. Memang inilah kita sudah menjadi guru, berarti kita sudah ya memang harus melakukan hal seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Ayo kita semangat melakukan hal-hal praktik baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Tapi kalaupun misalnya anak ini tetap tidak bisa berubah setelah kita melakukan banyak restitusi, ya kita juga nggak bisa memaksakan diri kita ya. Kita kembalikan lagi kepada si anaknya. Ya, biarlah dia yang menerima proses ini, biarlah dia yang menjalani untuk berikutnya. Kita tetap berusaha, berupaya, dan kita berdoa supaya anak ini nanti ya mudah-mudahan suatu saat akan diubahkan, akan menjadi anak yang lebih baik gitu ya, seperti yang kita harapkan, yang seperti orang tuanya harapkan gitu. Begitulah kira-kira ya, kita jangan pernah lelah, tapi semoga apa yang kita lakukan ini boleh nanti menjadi ya berkat untuk anak-anak ini juga semua, untuk kita juga, untuk bisa kita melakukan pekerjaan kita dengan tulus dan ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita semua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kira-kira Ibu Lampita. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Lara. Terima kasih. Ada yang mungkin ingin ditambahi Ibu Tria? Saya rasa cukup Bu Lara karena memang kuncinya memang sabar dan saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Mungkin tanpa disadari sudah pernah berhadapan dengan anak yang punya masalah juga dan sudah tanpa disadari pernah menerapkan segitiga restitusi, tidak berhasil, sabar, ulang lagi, tetap komunikasi sama orang tua. Dan terakhir memang itu berdoa semoga Tuhan itu membukakan hatinya, memberikan hidayah, tapi tetap memang harus dipantau anaknya. Bukan berarti karena kita bersabar kita membiarkan melakukan pembiaran, tetap harus dipantau, berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau dari pengalaman saya seperti itu, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Lampita dan juga Ibu Eva yang sudah memberikan banyak contoh, banyak pengalaman pribadi bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini. Memang kita akui kalau menerapkannya ini tidak bisa 1 hari 2 hari. Kembali seperti yang saya katakan bahwa itu untuk skop sekolah mungkin terlalu besar, tapi kita mulai mungkin dari skop yang paling kecil yaitu di keluarga kita. Nah, selain itu juga di sini sangat dibutuhkan penerapan dari
berbagai pihak sekolah, bahkan terlebih yang utama itu adalah dari orang tua. Nah, ini mungkin yang sangat sulit kita lakukannya Bapak Ibu, karena memang di sekolah kita itu bermacam-macam, beragam, bahkan mungkin masih banyak kita menemukan orang tua yang belum terlalu memberi perhatian khusus untuk anak-anaknya. Jadi itulah tugas kita sebagai guru. Luar biasa Bapak Ibu guru, kita dipilih menjadi guru, bukan hal yang gampang, namun saya melihat bahwa kita semua masih terus mau belajar, masih terus mau berbuat, agar kiranya di sekolah kita ini semakin maju dan juga penerapan budaya positif dapat kita lakukan. Baik, luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Walaupun sudah malam, saya melihat wajah-wajah kita masih semangat. Nah, sesuai dengan random acara, kita akan mengakhiri acara ini. Tapi sebelumnya kita akan memberikan aplaus yang luar biasa. Yang pertama untuk kita semua, mari kita berikan aplaus, iya, tepuk tangan, bahkan tanda-tanda cinta yang kita berikan. Mari kita juga memberikan tepuk tangan apresiasi yang luar biasa untuk semua para narasumber kita yang sudah memberikan materi dengan sangat baik dan juga memfasilitasi webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya meminta sebagai refleksi kepada kita semua untuk dapat menuliskan satu kata saja siswa seperti apa yang ingin kita jumpai esok hari. Silakan ketik di kolom chat ya Bapak Ibu, satu kata saja siswa apa yang ingin kita jumpai besok hari. Wah, iya, ada Bu Lampita mengatakan rapi, iya, ada yang mengatakan Ibu Tria bilang santun, Ibu Eva bilang semangat, Ibu Rita bilang semangat, Ibu Feni bahagia, Ibu Juni semangat. Nah, ini Pak Soli sabar. Nah, ini yang luar biasa ya. 5 kata, 5 huruf maaf, S, A, B, A, dan R. Tapi mengerjakannya Bapak Ibu luar biasa ya. Nah, bukan hanya 5 hari atau 5 jam atau 5 tahun atau 50 tahun. Tapi memang terus menerus. Nah, luar biasa Bapak Ibu untuk refleksinya pada malam hari ini. Ya, ada Ibu Ayu ceria. Wah, pokoknya semua luar biasa. Terima kasih untuk kita semuanya. Kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kami ingatkan bagi kita semua untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan di grup kita, dan saya diharapkan semuanya bisa mengisinya tepat pada waktu. Selanjutnya kita akan mengakhiri acara kita. Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Semoga berjalan dengan baik. Amin, amin. Doa selesai ya. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat malam. Semoga semua sehat-sehat dan kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam. Ya. Betul, on cam dulu Bu Lara sepertinya. Bu Lara? Oh, oke. Oke. Ya, oke, baik. Maksudnya yang paling cakep, Bapak Ibu silakan masing-masing. Saksinya saya ya, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Presensinya udah saya kirim ya Bu Lara ke Ibu ya, ke WA ya. Oke, terima kasih. Tahun baru 2.